Sudah terlihat share screen-nya Bapak Ibu sekalian? Tampaknya terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan, nama lengkap beliau adalah Bapak C.C. Sutia MPD saat ini. Dan saat ini sebagai pengawas SMA di KCD wilayah 6 ya Bapak Ibu sekalian. Beliau lahir di Bandung tahun 1984, beralamat di Cihanjuang Cimahi. Untuk nomor telepon Bapak Ibu sekalian ada di 081911843038. Untuk emailnya Bapak Ibu bisa dilihat ada jajakalbelekok@gmail.com ya, dan juga bisa ke ccsutia@stadan.upi.edu ya. Untuk media sosialnya Bapak Ibu sekalian silakan bisa dilihat sendiri, ada Instagram, ada juga Facebook, nomor WhatsApp serta emailnya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kesibukan beliau saat ini adalah sebagai pengawas sekolah di KCD 6 ya, dan juga sebagai pendidik. Kemudian juga sebagai penulis buku IPA kelas 7, 8 dan 9 di kurikulum 2021 di Kemendikbud. Kemudian juga menulis buku di penerbit swasta. Kemudian juga sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bandung Barat ya. Kemudian juga sebagai Sekretaris Perkumpulan Pendidikan IPA Indonesia atau PPII Jawa Barat, dan sebagai Ketua Bidang Inovasi Perkumpulan Pendidik Biologi Indonesia atau P2BI ya. Luar biasa sekali ya. Sangat beruntung sekali kita Bapak Ibu sekalian, beliau sangat sibuk ya. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk singgah ke webinar kita. Kemudian pendidikan pengalaman kerja Bapak Ibu sekalian, beliau menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di Biologi UPI, dan saat ini masih S3 ya, ongoing. Kemudian juga pernah mengenyam pendidikan non formal di diklat calon pengawas, juga short course di beberapa negara seperti di Australia, Singapura dan Malaysia. Juga beliau pernah mengajar atau pengalaman kerjanya di beberapa sekolah seperti BPK Penabur, Talenta School, SMA 1 Sindangkerta, SMA N 3 Bandung, dan terakhir di SMA Negeri 1 Parongpong Bapak Ibu sekalian. Pengalaman lainnya beliau selain menyusun buku ya, kurikulum 2021 tadi, beliau juga sebagai penulis dan penelaah soal UN Biologi SMA. Juga sebagai pendamping guru penggerak Kemendikbud 2020 sampai 2022. Juga menjadi narasumber di berbagai kegiatan, workshop dengan kajian kurikulum dan pembelajaran, asesmen serta kesiswaan. Juga menulis buku di penerbit swasta serta penulis berbagai artikel penelitian. Kemudian untuk prestasi pribadi, nah ini sangat banyak sekali, mungkin akan saya bacakan juga Bapak Ibu sekalian. Beasiswa BPI Magister LPDP Menku angkatan ke-75. Kemudian medali emas Olimpiade Guru Nasional tahun 2013 dan 2019. Wah, 2 kali, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya terlempar barusan. Saya izin share screen lagi. Juga sebagai juara 3 inovasi pembelajaran guru distrik Provinsi 2018, penerima hibah riset 2018 ke Turki, penerima hibah penelitian Siamel Kitab in Science tahun 2017, kemudian juga 10 besar pemakalah simposium guru Kemendikbud 2016, finalis Best Science Teacher in ASEAN di Oktober 2016 Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga sebagai finalis Lomba Inovasi Pendidikan Karakter Bangsa tahun 2016, juara 1 Lomba Best Practice Sekolah Penyelenggara Cerdas Istimewa Bakat Istimewa tingkat Jawa Barat. Juara 1 Best Teaching Performance Kemendiknas tingkat nasional tahun 2013. Juara 1 Guru Berprestasi ITSF Kedubes Jepang tingkat nasional. Wah, luar biasa ya. Kemudian juara 1 tingkat nasional Guru Berprestasi pertukaran guru ke Singapura Malaysia. Kemudian short course juga di Australia tahun 2014 serta finalis Best Practice Guru SMA tahun 2015. Nah, berikut merupakan karya buku beberapa yang telah beliau telurkannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya juga ada beberapa karya tulis di 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Juga ini mungkin terbaru tentang COVID juga ada ya. Luar biasa. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang temanya sesuai dengan yang sedang Bapak Ibu geluti. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti langsung kontak beliau, barangkali mau kerjasama mengenai pelatihan ataupun berkonsultasi Bapak Ibu sekalian. Juga ada prestasi membimbing murid ya Bapak Ibu sekalian, sebagai pembina juga
di kompetisi sains nasional SD SMP di Jawa Barat dengan puluhan medali emas, perak, perunggu dan juga Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di Kemendikbud ya. Kemudian medali perak Olimpiade Sains Nasional untuk Biologi SMA Kemendikbud tahun 2015 di Yogyakarta. Medali perak opsi 2015, juara 2 dan 3 Life Science Symposium di Singapura tahun 2011. Finalis Life Science Symposium di Singapura tahun 2009 sampai 2010, juara 1 riset di KMUTT Thailand ya tahun 2015, juga juara di Hiroshima Jepang tahun 2019. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali pengalaman dan juga prestasi yang telah beliau dapatkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan kegiatan kita hari ini Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan berbanyak gitu ya ilmu, utamanya mengenai kurikulum kita terbaru ini. Mungkin kita langsung sapa saja pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Pak Cece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak Pak? Terdengar Pak, terdengar sangat jelas. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat-sehat. Cuma di sini panas saya ini. Wah, di mana? Lagi di mana nih Pak? Cianjur. Oh, Cianjur. Ya, jadi nanti saya pulangnya Pak. Oke, baik ya. Oke, jadi apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya pada hari ini Pak? Mangga. Baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu sekalian, tampaknya Bapak Ibu sudah tidak sabar juga nih ya. Kita langsung sambut saja pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Cece Sutia MPD. Bapak Ibu sekalian, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan kepada Pak Cece untuk menyampaikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka tolabul ilmi begitu ya. Nah di sini sekarang ada yang lagi booming begitu ya terkait dengan kurikulum prototipe. Apa sih kurikulum prototipe itu begitu? Dan apa bedanya dengan kurikulum sebelumnya? Nah sekarang kita akan bahas. Namun mungkin sekarang itu kulitnya gitu ya Pak. Kalau misalnya teknisnya itu lebih ribet lagi, tapi lebih seru begitu ya. Karena ini berbeda mungkin dengan kurikulum yang sebelumnya gitu ya. Mungkin pelaksanaannya Bapak Ibu pernah mengalami gitu, tapi sekarang itu lebih benar-benar benar-benar fleksibel dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Suaranya jelas Kang Ihsan? Jelas ya? Oke. Saya khawatir sinyal nih di sini itu. Oke. Jadi Bapak Ibu ini sumbernya dari Kementerian Pendidikan, begitu ya. Nanti kita juga akan melihat pengalaman saya terkait dengan pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum prototipe itu seperti apa di beberapa sekolah. Itu nanti akan kelihatan begitu. Lalu apa sih hambatan yang sering dihadapi oleh guru ketika melaksanakan kurikulum prototipe ini? Jadi sekarang akan kita bahas satu persatu. Jadi Bapak Ibu, sebelum pandemi kita udah tahu ya bahwa kurikulum yang kita jalankan itu hanya ada satu, yaitu kurikulum 2013. Ya, ada satu. Tapi begitu pandemi, ya, yaitu tahun 2020 dan 2021, itu ada dua kurikulum yang dijalankan. Jadi sekolah itu boleh memilih kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan atau yang disebut juga dengan kurikulum darurat seperti itu. Lalu yang berikutnya mulai tahun 2021 sampai 2022 ada 3 kurikulum yang dijalankan. Yang pertama K13, yang kedua K13 yang disederhanakan atau disebut juga dengan kurikulum darurat, dan yang ketiga itu ada kurikulum prototipe, ya prototipe yang diselenggarakan di sekolah penggerak untuk SMA dan SMK pusat keunggulan itu untuk di SMK. Jadi kurikulum prototipe itu ada di SMA namanya sekolah penggerak, gitu ya, untuk sekolah penggerak. Lalu kurikulum prototipe untuk SMK pusat keunggulan. Jadi beda istilah untuk SMA dan SMK. Lalu bagaimana dengan SLB? Gitu Bapak Ibu, kalau SLB sama aja begitu dengan SMA, hanya capaian pembelajarannya atau learning outcomes-nya untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam kognitif itu ada capaian khusus. Kalau capaian yang lainnya itu sama, cuma nanti disesuaikan dengan hambatan yang mereka miliki. Lalu untuk 2002-2024 itu ada satu lagi Bapak Ibu, ada namanya kurikulum prototipe. Ya, kurikulum prototipe atau prototipe sebagai opsi. Nah, karena sebagai opsi artinya sebagai pilihan. Jadi nanti Bapak Ibu di sekolah boleh memilih, boleh menggunakan atau tidak. Jadi bukan sebuah paksaan. Tapi, nah kita lihat
apakah keseruannya, gitu ya, apakah kelemahannya, apakah kelebihannya, itu tergantung dari sudut pandang Bapak Ibu. Nanti kita lihat akan kupas satu persatu ya terkait dengan kurikulum prototipe ini. Jadi Bapak Ibu yang bukan sekolah penggerak, gitu ya, itu Bapak Ibu mungkin ini adalah barang aneh, tetapi untuk beberapa sekolah penggerak ini adalah kurikulum yang sudah dijalankan, ya. Dan memang keseruannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu ada namanya perubahan paradigma dalam hal proses pembelajaran. Kita lanjutkan. Nah, sebenarnya kurikulum prototipe ini Bapak Ibu melanjutkan, gitu ya, melanjutkan adalah kurikulum yang sudah ada sebelumnya, yaitu orientasinya holistik, gitu ya, dirancang untuk mengembangkan kemampuan murid secara utuh. Lalu yang kedua itu dia berbasis kompetensi, bukan konten. Apalagi di kurikulum prototipe ini Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu atau yang berbasis konten itu sangat sedikit. Jadi materi-materi pembelajaran itu disederhanakan. Berbeda dengan K13 yang penuh dengan konten. Tapi kalau misalnya di kurikulum prototipe ini, konten materi itu dia lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum 2013. Lalu yang ketiga itu adalah kontekstualisasi dan personalisasi, di mana kurikulum ini dirancang sesuai konteks, baik itu budaya, misi sekolah, maupun kebutuhan murid. Nah, nanti ada beberapa hal yang Bapak Ibu siapkan. Ketika kita ingin misalnya menerapkan kurikulum prototipe ini, Bapak Ibu harus bagaimana cara mendiagnosis siswa, kebutuhan siswa kita. Ya, apakah siswa kita itu misalnya gaya belajarnya seperti apa, lalu apakah dari segi kognitifnya termasuk siswa cerdas istimewa atau lambat belajar, begitu. Hal itu harus bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu harus bisa mendiagnosis. Jangan serta-merta segala sesuatu itu diserahkan kepada guru BK. Tapi kita sendiri harus bisa mendiagnosis sendiri. Apakah itu gaya belajar dari siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas itu. Dari 30 siswa yang ada di dalam kelas, bagaimana gaya belajar dari setiap siswa. Itu harus kita punyai datanya. Sehingga kita ketika melaksanakan pembelajaran, benar-benar holistik. Ya. Benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa yang kita hadapi. Lalu di sini jadi kurikulum prototipe itu Bapak Ibu ada beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti Bapak Ibu harus terbiasa nih dengan pembelajaran proyek. Kalau dari sekarang kita tidak terbiasa dengan pembelajaran proyek, maka nanti akan kelimpungan. Karena proyeknya itu ada mini proyek, ada pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana 30% dari jam pelajaran yang disediakan itu digunakan untuk proyek. Kebayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat kalau Senin sampai Jumat kita belajar, itu start dari Kamis siang sampai dengan Jumat pagi dan sampai dengan Jumat sore, itu digunakan untuk pembelajaran proyek. Jadi pembelajaran proyek itu kurang lebih ada 12 jaman Bapak Ibu dalam seminggu. Dan ini terpisah dari mata pelajaran. Jadi ada jam khususnya. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah masuk ke jam pelajaran, atau di satu hari kan, bisa hari Jumat saja, ataukah di akhir pembelajaran semuanya, ataukah sistem blok, di mana nanti pembelajaran proyek itu dilaksanakan misalnya di bulan November, Desember, Juli sampai dengan Oktober itu pembelajaran teori. Nanti proyeknya di akhir semester itu boleh-boleh saja. Tergantung itu dari kesepakatan atau kurikulum operasional sekolahnya masing-masing. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, fokus pada materi esensial, di mana materi pada capaian pembelajaran itu lebih sederhana dibandingkan dengan K13. Nanti kita lihat, kita nanti akan bandingkan Bapak Ibu, bagaimana kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013 dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum prototipe ini. Ya, jadi kalau misalnya di kurikulum prototipe atau prototipe gitu ya, itu namanya capaian pembelajaran, tapi kalau di K13 itu namanya kompetensi dasar. Kita lihat nanti. Jadi di kurikulum yang terbaru ini itu lebih sederhana ya, muatan kontennya. Dan terakhir adalah fleksibilitas, di mana pelaksananya itu terutama jam pembelajaran itu bukan per minggu tetapi per tahun. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau beberapa tadi saya lihat ada beberapa guru dari sekolah internasional, kurikulum prototipe ini mirip seperti kurikulum IB kalau saya perhatikan. Jadi seperti kurikulum yang ada di internasional di Laudet. Nah, makanya dulu penulis-penulis buku itu diambil dari sekolah-sekolah internasional. Sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama, karakteristik utama yang pertama pengembangan karakter. Jadi sebenarnya kurikulum apapun juga pada dasarnya adalah tujuannya untuk mengembangkan karakter. Khusus untuk di kurikulum prototipe ini,
yang jadi goal utamanya adalah menghasilkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau anak lulus dari SD, SMP, SMA, nanti dihasilkan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman, gitu ya, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Karena kenapa Bapak Ibu bukan konten yang jadi goal utama Bapak Ibu? Ya, kalau kita perhatikan, hal-hal inilah yang akan digunakan oleh peserta didik kita dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi berpikir kreatif, bernalar kritis. Jadi kemampuan berpikir siswalah yang akan mereka gunakan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan dari kontennya, gitu. Ya, bukan dari kontennya. Oke, memang konten itu sangat bermanfaat juga. Contoh beginilah, Bapak Ibu di sini azan kebetulan dekat masjid ya. Jadi kalau tidak terdengar, Bapak Ibu nanti boleh acungkan tangan ya. Misalnya begini, Bapak Ibu di sini ada nggak yang misalnya dulunya belajar biologi? Kebetulan dulu saya adalah guru biologi. Ada nggak? Ada. Pak Isan dulu pernah belajar biologi nggak? Pernah ya? Oke. Pak Isan dulu kan pernah belajar biologi. Apakah Pak Isan dulu ketika belajar biologi belajar yang namanya dikotil monokotil? Belajar kan pasti perbedaan dikotil monokotil. Ketika Pak Isan jalan-jalan tuh ke taman misalnya, ke hutan kota atau ke kebun, begitu lihat oh ini dikotil, oh ini monokotil, apakah seperti itu? Lalu dulu Pak Isan belajar terkait dengan tata nama gitu ya, tata nama ilmiah. Begitu lewat ayam, itu ada gelus-gelus domestika lewat, apakah seperti itu? Enggak juga kan, tidak seperti itu. Lalu apa yang kita gunakan dulu? Kita belajar waktu misalnya fisika itu ada pengukuran. Ya, ada pengukuran menggunakan mikrometer skrup, menggunakan jangka sorong. Apakah setelah lulus bapak-bapak atau ibu-ibu mengukur berapa ketebalan dari gelas ini? Berapa diameter dari misalnya diameter dalam dari yang namanya tutup ini? Enggak juga kan? Lalu apa yang digunakannya? Yang digunakannya adalah bisa penelitiannya, berpikir kreatifnya, berpikir kritis. Itu Bapak Ibu. Jadi yang kita gunakan memang hal-hal yang ada di layar ini. Kalau konten mah Bapak Ibu dikejar sampai kapanpun juga nggak akan ada ujungnya, gitu. Lagian Bapak Ibu emang pintar juga nggak juga kan, gitu. Sekarang lebih pintar mana? Google kalau menurut saya. Jadi kalau materi mah bisa kita dapatkan dari mana saja. Tapi, nah ini keterampilan berpikir Bapak Ibu penting sekali, ya. Oke, jadi Bapak Ibu jangan terlalu nanti ngejar-ngejar materi ya. Jadi materi itu ada sebagai media justru untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Gitu ya. Jadi penggunaan materi itu adalah media untuk mengembangkan keterampilan siswa-siswi kita. Lalu di sini, nah, dulu Bapak Ibu kalau di K13 itu menekankan pada pengembangan karakter. Sama di kurikulum yang baru juga, kurikulum prototipe ini dia juga mengembangkan yang namanya pendidikan karakter, namun dia ada porsi khusus. Ada jam pembelajaran khusus, yaitu melalui kegiatan proyek, ya, melalui pembelajaran proyek. Lalu dalam struktur kurikulum prototipe ini ada 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pembelajaran proyek. Jam pembelajaran proyek itu kan yang tersedia 44 jam. Berarti kalau 44 jam dalam seminggu artinya apa? Artinya ada 11 jam, ya minimal gitu. Kalau 25% ya 11 jam itu digunakan untuk pembelajaran proyek dalam seminggu Bapak Ibu. Jadi ada jam khususnya. Beda dengan dulu K13 ya, tidak ada jam khusus. Kalau di sini jam khususnya ada. Makanya mengapa sih sekarang itu materi itu lebih sederhana? Biar Bapak Ibu kalau disederhanakan itu tidak mengajari dengan ceramah saja. Coba di sini saya tanya, ada nggak guru biologi atau fisika misalnya di sini, atau guru IPA atau guru IPS juga boleh. Coba acungkan tangan. Pak Diki, coba Pak Diki saya tanya. Pak Diki, kalau misalnya Pak Diki itu biologi ya kalau nggak salah. Biologi nih kelas 10 kira-kira ada berapa bab Pak Diki sekarang satu semester? Atau kelas 11 atau kelas 12? Kurang jelas kan, bisa diulangi, maaf. Oke. Kelas 10 kira-kira satu semester ada berapa bab? Kurang lebih ada 8, 10 kan. Hah? 12 mungkin kan biasanya. 12 bab. Berarti dalam satu semester ada 6 bab ya? 5-6 bab. Betul, seperti itu. Nah, dengan porsi 5-6 bab dalam satu semester, maka cenderung guru-guru itu mengejar tuntasan materi. Makanya banyaknya ceramah. Tapi sekarang, Pak Diki ya,
Kalau misalnya di biologi itu kalau saya lihat itu hanya 2 bab dalam 1 semester. Jadi jangan sampai nanti ada istilah begini. Ketika saya datang ke sekolah nih lagi supervisi, Pak Ceces, saya madayah materi itu diawet-awet, kenapa? Takut habis katanya. Fisika cuma 1 bab tuh. Fisika cuma 1 bab 1 semester. Jadi Pak Ceces saya emang ngajar diawet-awet saja, biar nggak cepat habis. Bukan diawet-awet Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus istilahnya itu mengeksplor keterampilan siswa. Misalnya dikasih mini project, dikasih kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang keterampilan berpikir siswa begitu. Ya. Jadi bukan berarti awet-awet, bukan seperti itu. Di sini ada pertanyaan juga Pak Cece, apakah kurikulum prototipe ini bisa digunakan di SD? Bisa. Dari TK, SD, SMP, SMA. Nanti kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Oke. Lalu berikutnya lagi di sini kurikulum ini ada pembelajaran proyek. Kenapa ada pembelajaran proyek? Ini penting. Yang pertama memberikan kesempatan belajar melalui pengalaman secara langsung. Jadi nanti siswa dihadapkan pada suatu permasalahan. Dari permasalahan tersebut, mereka harus menentukan solusi terbaik. Mana solusi-solusi? Mereka menulis nanti solusi-solusi yang mereka ajukan. Dari solusi-solusi yang mereka ajukan, mereka nanti menentukan solusi terbaiknya apa sih? Begitu. Lalu nanti mereka membuat sebuah rancangan proyek, gitu, melaksanakan proyek sampai dengan nanti memaparkan hasil proyeknya dan melakukan revisi dan evaluasi dari proyek yang sudah mereka lakukan. Begitu. Sip, ini terkait dengan pembelajaran proyek. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa tema yang bisa Bapak Ibu lakukan ya untuk istilahnya apa? Mengembangkan pembelajaran proyek dalam rangka penguatan profil pelajaran Pancasila. Ada 7 tema. Ya. Jadi sebenarnya 7 tema ini diambil dari SDGs, dari 17 tema SDGs yang sudah pemerintah gulirkan. Jadi ada 7 tema. Silahkan Bapak Ibu nanti di sini dari 7 tema tersebut gunakan untuk melaksanakan proyek-proyek begitu. Ya, proyek-proyek ada yang pertama bangunlah jiwa dan raganya, yang kedua berrekayasa dan berteknologi, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang 4 gaya hidup berkelanjutan, ada kearifan lokal, kewirausahaan dan suara demokrasi. Saran saya, ketika Bapak Ibu nanti membuat sebuah proyek, susun modulnya. Rata-rata guru yang ada di sekolah penggerak itu kesulitan melaksanakan proyek akibat apa? Akibat tidak disusun modulnya. Sehingga proyeknya itu tersendat begitu. Jadi siswa tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi saran saya dari sekarang Bapak Ibu belajar membuat modul proyek begitu untuk dilakukan oleh siswa-siswi kita. Mulai dari tujuan proyeknya seperti apa, langkah proyeknya seperti apa, sampai dengan bentar ya, di sini ada 3 masjid, saya berhenti dulu aja. Izin ya.
Oke, kita mulai lagi. Suara saya terdengar nggak sekarang, Bapak Ibu? Terdengar. Terdengar ya, makasih. Oke ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan pembelajaran proyek penguatan profil dan pelajaran Pancasila itu dari 7 tema ini. Jadi saran saya Bapak Ibu nanti susun modul. Ada aturan penyusunan modulnya. Jadi saran saya sediakan template tuh. Sediakan template dari sekolah sehingga nanti bisa kolaborasi. Setiap guru nanti jadi pembimbing. Setiap guru nanti membimbing kelompok-kelompok tertentu. Jadi dalam satu level ada kelas, bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Siapa koordinator kelas 1, siapa koordinator kelas 2, siapa koordinator kelas 3. Itu harus disepakati. Nanti bimbingannya siapa saja harus jelas, sehingga nanti siswa-siswi kita akan terpantau kemajuan dari proyeknya. Karena kalau misalnya tidak kita SK-kan, cenderung guru-guru kita itu saling mempercayai. Saya kira ibu membimbing anak ini, kata ibu ini, saya kira bapak yang membimbing. Jadi kalau misalnya di SK-kan itu udah jelas nanti. Ya, setiap guru nanti memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan jam pembelajaran dari proyek ini masuk ke Dapodik, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu meskipun ngajar IPA, misalnya di SMP, IPA misalnya sekian jam. Atau di SMA lah, SMA itu kan IPA 6 jam. Kadang suka dibagi-bagi nih, karena nggak sanggup ngajar fisika kimia. Jadi tetap dibagi-bagi 2 jam, 2 jam, 2 jam. Nanti itu masuk di Dapodik itu tetap menjadi 3 jam Bapak Ibu. Karena dari jam proyek itu masuk ke dalam pelajaran guru masing-masing. Lalu berikutnya lagi, ini strategi 1. Ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan pembelajaran proyek, ini boleh Bapak Ibu misalnya, saya mau 1 hari Jumat aja, setiap hari Jumat itu proyek. Senin sampai dengan Kamis, ini adalah pembelajaran berbasis teoritis lah gitu. Mata pelajaran masing-masing yang Bapak Ibu ampu. Kalau Jumat itu proyek semuanya. Atau ada namanya strategi yang kedua. Kalau strategi yang kedua, ini masuk ke dalam jam pelajaran. Cuman biasanya kurikulum ini akan pusing. Kalau misalnya memasukkan proyek ke dalam jam pelajaran. Dia nanti akan kebingungan. Lalu berikutnya lagi ada yang sistem blok. Kalau sistem blok misalnya seperti ini. Januari, Februari itu belajar, Maret itu full untuk nanti misalnya proyek. Lalu April nanti belajar, Mei belajar, Juni nanti proyek lagi seperti itu. Itu boleh, Bapak Ibu. Itu diperbolehkan. Jadi nanti ada 3 pendekatan strategi. Strategi 1 tadi setiap hari dalam seminggu itu tetap. Yang kedua masuk jam pelajaran, dan yang ketiga adalah sistem blok. Di mana misalnya bulan-bulan tertentu itu digunakan sebagai bulannya proyek. Misalnya SMA X mau open house nih, persiapan buat nanti panen karya proyek, silakan. Selama 1 bulan itu anak tidak belajar tatap muka dengan guru mata pelajaran, mereka mempersiapkan proyeknya setiap hari sehingga ketika nanti ada istilah kegiatan panen raya di open house itu bisa sama kita istilahnya itu ditampilkan, itu diperbolehkan Bapak Ibu. Lalu pembelajaran berbasis proyek ini pada dasarnya bukan apa sih? Membantu guru dalam mengembangkan karakter dan soft skill. Karena Bapak Ibu dengan proyek itu siswa yang pertama belajar kolaborasi, belajar komunikasi. Kenapa anak belajar kolaborasi? Proyek itu nggak mungkin dilaksanakan oleh sendirian. Pasti mereka akan kolaborasi dengan teman-temannya. Yang kedua, belajarkan komunikasi. Bagaimana caranya mereka nanti presentasi rencana proyeknya. Lalu mereka nanti membuat komunikasi secara lisan maupun tulisan. Lalu mereka bagaimana caranya presentasi pada saat ujian di akhir proyek. Ya beberapa sekolah itu ada namanya ujian proyek Bapak Ibu. Jadi PAS diganti tuh. Tidak ada kegiatan penilaian akhir semester. Jadi akhir semester itu digunakan untuk yang namanya ujian proyek. Sehingga pada saat bagi rapot itu ada panen karya. Jadi orang tua datang itu melihat karya-karya siswa, proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh siswa selama semester itu. Itu ada seperti itu Bapak Ibu. Lalu mayoritas guru dan kepala sekolah setuju ya, dan sangat setuju bahwa contoh-contoh yang diberikan itu membantu mereka dalam merancang proyek. Jadi nanti kementerian itu akan merilis, Bapak Ibu merilis contoh-contoh proyek yang sudah digunakan oleh beberapa sekolah penggerak gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir nih, Bapak Ibu mau melaksanakan kegiatan proyek ini, gimana sih proyek yang baik itu? Bapak Ibu nanti bisa belajar ke sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum prototip sejak 2021. Nah, lalu yang kedua, fokus pada materi esensial. Nah, ini yang paling unik juga Bapak Ibu yang kedua. Jadi, materi pada kurikulum yang terbaru atau kurikulum prototip ini itu lebih sederhana jika kita bandingkan dengan materi di kurikulum tahun 2013. Ya. Kenapa materinya itu harus disederhanakan? Kalau materi terlalu padat, contoh di kurikulum 2013,
itu banyaknya ceramah satu arah. Kenapa Pak banyaknya ceramah satu arah? Karena mereka itu rata-rata guru itu mengejar ketuntasan materi. Ya contoh aja Bapak Ibu sekarang, ketika Bapak Ibu misalnya masa pandemi, banyak gurunya itu yang masih menggunakan kurikulum yang versi lama. Aduh Pak, nggak keburu nih, materinya nggak tuntas, nggak tamat begitu. Karena kita selalu dari dulu dijejali dengan urusan yang namanya menuntaskan materi, bahwa materi terus tamat begitu. Ya, terkadang guru itu terlalu dikejar materi karena dulu kita kebiasaan selalu yang namanya ujian itu berbasis materi, yaitu ujian nasional berbasis konten. Jadi konten saja yang dikejar. Akhirnya ceramah lagi. Beda dengan kurikulum prototip ini, dia berfokus pada materi esensial yang penting saja. Tujuannya buat apa? Memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi. Contoh kayak tadi, fisika satu semester hanya satu tuh. Ya, satu semester hanya satu bab. Ya, akibatnya kalau belum terbiasa ada beberapa guru yang sampai bilang begini, proses materi saya mah sampai diawet-awet, kenapa takut kehabisan? Bukan diawet-awet. Atau Bapak Ibu nanti kalau mau misalnya mengejar materi lagi, ya harusnya Bapak Ibu lakukan pendalaman. Jadi misalnya 4 pertemuan pertama diskusi bersama, lalu 4 pertemuan berikutnya kasih itu tugas anak-anak, kelompok 1 ngerjain apa, kelompok 3 mengerjakan apa gitu ya. Bikin mini project, misalnya bikin poster, kalau misalnya belajar tentang virus nih, kelompok 1 tentang virus influenza, kelompok 4 tentang virus COVID, kelompok 4 virus sasar dan seterusnya. Nanti setiap anak itu membuat poster, nanti posternya itu ditampilkan, dipresentasikan, lalu anak-anak yang lain itu memberikan yang namanya apresiasi positif begitu. Ya, memberikan penilaian kepada temannya. Apakah posternya itu misalnya kenapa posternya itu menarik? Jadi anak biasakan tuh memberikan peer assessment, memberikan penilaian kepada produk-produk teman yang lainnya. Itu seperti itu ajarkan Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi kasih tantangan misalnya bikin proyek terkait dengan virus tapi berbasis digital. Silakan. Anak zaman sekarang Bapak Ibu ya ketika dikasih tantangan tertentu mereka cenderung lebih kreatif. Jadi kita punya banyak waktu sekarang ketika kita melaksanakan pembelajaran yang unik, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena Bapak Ibu masih banyak waktu dibandingkan dengan kurikulum yang 2013 di mana Bapak Ibu pasti kejar ketuntasan materi. Sekarang itu cenderung lebih sederhana. Kita lihat nanti satu persatu. Ya. Lalu yang berikutnya lagi, kalau dulu Bapak Ibu kompetensi dasar itu disusun per kelas. Misalnya kelas 1 SD ada kompetensi dasarnya 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Sampai dengan kelas 12 SMA itu ada 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan seterusnya. Dan rata-rata di setiap sekolah itu urutannya akan sama mengajarkan materinya. Contoh kalau bab 1 sel, bab 2 jaringan, pasti seperti itu di setiap sekolah. Urutannya akan selalu sama. Tapi kalau di kurikulum yang baru itu istilahnya bukan KD, tetapi yang namanya capaian pembelajaran dan disusun berdasarkan fase. Jadi fase A itu untuk kelas 1-2, fase B itu untuk kelas 3-4, fase C itu untuk kelas 5-6, fase D itu untuk kelas 7-9, 7-9 ya, SMP itu hanya satu fase. Nah SMA itu ada 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11-12. Jadi disusun berdasarkan fase. Maksudnya seperti apa Pak? Jadi begini Bapak Ibu, contoh ini SMP. SMP ada di fase D. Nanti si CP-nya itu berupa paragraf, satu paragraf aja bisa satu kotak begini. Si CP ini silakan Bapak Ibu mau Bapak dulu yang kita 3 tahun tamat. Mungkin di SMP 1 mah bab 1 teh ya kelas 11 belajar tentang misalnya sistem tubuh manusia. Di SMP 3 mah sistem tubuh manusia ada di kelas 3 bab lahir. Boleh saja. Nanti mah setiap sekolah itu bisa berbeda urutannya. Tergantung dari Bapak Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran. Contoh mudahnya mah begini. Bapak Ibu ada yang kuliah matematika di UPI, ada yang kuliah matematika di UNJ, ada yang kuliah matematika di misalnya pendidikan matematika ya di UIN. Apakah susunan dari mata kuliah setiap semesternya sama? Tidak kan? Setiap universitas susunan mata kuliahnya berbeda-beda. Begitu. Muatan mata kuliahnya berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, yaitu mempersiapkan ya, menjadi guru matematika yang baik di lapangan. Sama sekarang juga Bapak Ibu. Jadi CP-nya sama begitu. Tujuan dari kurikulumnya sama, yaitu hasilkannya profil pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila begitu.
Ya, sama tujuannya, tapi dicapainya berbeda-beda tergantung dari sekolahnya masing-masing. Sama urutan materi juga nanti akan berbeda-beda. Khusus, ya, jadi capaian pembelajaran pendidikan khusus hanya dibuat untuk yang memiliki hambatan intelektual kalau di SLB. Sisanya, bagi anak-anak SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, itu sama seperti TP yang ada di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah reguler, sama. Ya, tetapi disesuaikan, ya, disesuaikan dengan istilahnya itu keterbatasan yang mereka miliki masing-masing, ya, dimodifikasi lah istilahnya begitu. Kita lanjut lagi, ya, materinya karena ini banyak Bapak Ibu. Contoh di sini, dulu, ya, ini perbandingan ya K13 antara K13 dan kurikulum prototipe. Contoh ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA. Ditotalkan itu ada 52 KD. Di kurikulum yang baru, yang kurikulum prototipe hanya ada 22 capaian pembelajaran. Materinya, muatannya begitu Bapak Ibu. SMP-nya cuma 1, nggak di nomor begitu. Ya, jadi muatan materinya cuma 22. Dulu matematika ada 38, sekarang 27. Dulu IPA itu 54, sekarang 44. Jadi memang sangat sederhana. Sekarang itu sangat sederhana materi itu. Kita lanjut lagi. Contoh ini misalnya pelajaran biologi SMA. Nah ini Bapak Ibu. Contoh misalnya jadi yang namanya capaian pembelajaran itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau boleh saya share, bentar ya. Pengawas, contoh misalnya ini. Bapak Ibu nanti bisa download sendiri capaian pembelajaran ya. Silakan Bapak Ibu pelajari, banyak kok sekarang berseliweran. Gimana sih? Bentar. Oke. Contoh nih. Jadi ini contoh capaian pembelajaran. Semua dari SD SMA SD dari SD SMP SMA sama seperti ini, SMK juga sama, SMP juga sama. Jadi ada yang pertama itu rasional dulu Bapak Ibu. Rasional itu latar belakang. Mengapa sih ada kurikulum ini seperti itu? Itu rasional, ada di sini latar belakangnya. Lalu nanti di sini Bapak Ibu ada tujuan. Yang kedua itu ada tujuan, ya, ada tujuan belajar setiap mata pelajaran. Setelah tujuan, maka nanti masuk ke karakteristik mata pelajaran. Dari karakteristik mata pelajaran nanti masuk ke muatan Bapak Ibu di sini. Ke elemen ada pemahaman sains, ada keterampilan proses. Nah, di sini capaian pembelajaran setiap fase. Ini kelas 10. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kelas 10 itu ini. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan apa nih? Menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal atau global. Dari pemahamannya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, penerapan bioteknologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Bandingkan dengan yang sebelumnya Bapak Ibu, sebelumnya ya, itu setiap kingdom ada, klasifikasi makhluk hidup ada, gitu ya, metode ilmiah ada, lalu nanti ada setiap kingdom, mulai dari virus, monera, protista, ya, fungi, plante, animalia, itu ada semua begitu. Kalau sekarang tidak ada materi-materi yang susah seperti itu. Jadi sekarang itu lebih sederhana. Jadi itu benar-benar berbeda gitu Bapak Ibu. Dan apakah urutan materinya ini misalnya saya mau misalnya pembelajaran keanekaragaman hayati sama virus di semester 1 boleh. Sisanya di semester 2 misalnya bioteknologi dan ekosistem itu di semester 2. Atau misalnya saya mau misalnya bioteknologi ekosistem di semester 1 silahkan aja. Tergantung dari Bapak Ibu sekarang mah. Yang penting aturannya apa? Setahun ini tamat. Karena fase E mah cuma setahun. Lalu bedakan dengan misalnya fase F. Fase F itu adalah kelas 11, 12 di sini. Nah ini fase F kelas 11, 12. Di sini Bapak Ibu contoh lihat di sini. Peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan pembelahan sel. Lalu menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ. Cuman begini Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu sistem organ itu ada di kelas 11. 3.1 apa, 3.2 apa, ada sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem ekskresi, sistem respirasi, sistem pertahanan tubuh, itu banyak sistem.
Sekarang cuma satu gini Bapak Ibu, satu kalimat, dan Bapak Ibu nanti menentukan tujuan pembelajarannya, apakah mau ada sistem pencernaan, apakah mau ada sistem ekspresi. Contoh saya sebagai penulis buku ya, di buku pemerintah. Di buku pemerintah saya di SMP tidak memasukkan sistem gerak. Kenapa? Karena di olahraga sudah ada. Nanti di SMA juga ada lagi begitu. Kami berpikirnya seperti itu. Jadi sistem gerak kalau misalnya untuk SMP itu tidak terlalu urgent. Itu hanya contoh Bapak Ibu. Lalu babnya dibaca setiap tahun itu Bapak Ibu ada yang namanya fisikanya ada, kimianya ada, fisikanya ada, biologinya ada, kebumiannya juga ada begitu. Jadi 4 pelajaran, 4 submateri pembelajaran itu ada semua. Kalau misalnya kita ngikutin CP, maka nanti ada kemungkinan mungkin kelas 1 fisika dulu, kelas 2 biologi dulu seperti itu. Jadi buku-buku yang diterbitkan pemerintah itu hanya sebagai contoh Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu nanti menginduk ke buku yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, bukan menginduk begitu. Tetapi itu hanya sebagai contoh untuk guru level 3. Guru yang kalau apa-apa itu ngadopsi begitu. Kan ada guru level 3, level 1, 2, level 1 begitu. Kalau level 2 nanti mengadaptasi, kalau level 1 ya membuat sendiri begitu bahan ajarnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bayangkan. Jadi ini Bapak Ibu silakan. Dari kalimat ini mana yang masuk kelas 11, mana yang masuk kelas 12 ditentukan oleh kurikulum di sekolahnya masing-masing. Ditentukan oleh MGMP di sekolahnya masing-masing. Jadi nanti setiap MGMP di sekolahnya masing-masing itu harus bekerja sama. Contoh kayak guru kelas 1 SD dan kelas 2 SD. Coba diskusi. Kira-kira yang di kelas 1 mana, yang di kelas 2 mana. Yang di kelas 3 mana, yang di kelas 4 mana. Jangan sampai tiap guru mengembangkan nanti. Kelas 1 SD mengembangkan sendiri, kelas 2 SD mengembangkan sendiri. Nanti khawatirnya apa yang sudah dipelajari di kelas 1 SD, ulang lagi di kelas 2 SD. Atau ada materi yang di kelas 1 SD belum diajarkan, di kelas 2 SD juga nggak diajarkan. Karena Bapak Ibu istilahnya tidak ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, antara guru kelas. Karena kan sekarang sistemnya tiap fase. Jadi penting begitu Bapak Ibu nanti MGMP di sekolah itu ya, guru-guru di sekolah itu ya, yang satu level itu harus merumuskan yang namanya kurikulum operasional sekolah, merumuskan APP. Mana yang di kelas 11, mana yang di kelas 12, mana yang di kelas 4 SD, mana yang di kelas 3 SD, mana yang di kelas 5 SD, mana yang di kelas 6 SD seperti itu. Lalu di SMP juga sama, mana yang untuk kelas 1, mana yang untuk kelas 2, mana yang untuk kelas 3. Jadi harus ada kolaborasi antara guru mata pelajaran atau guru yang istilahnya mengampu capaian pembelajaran yang sama. Itu ya, itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Tinggal 10 menit nih paparannya. Oke. Kebayang tuh Bapak Ibu ya, 1 jam. Yang lain mah berbulan-bulan atau berminggu-minggu belajar Bapak Ibu sekarang 1,5 jam begitu ya. Ini contoh bahasa Indonesia. Dulu bahasa Indonesia di SD ya, kelas 1 dan 2. Misalnya di kelas 1 2 SD sebegini kan banyak sekali gitu. 3.1, 3.2, belum 4.1, belum 4.2. Kalau sekarang hanya seperti ini, sederhana. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi sekarang tuh lebih sederhana terkait dengan konten. Tetapi ada kesulitan di guru-guru Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti menentukan alur tujuan pembelajaran, jadi dari CP ini nanti di-breakdown menjadi alur tujuan pembelajaran. Banyak guru yang kelimpungan karena kita tidak dibiasakan untuk menurunkan tujuan pembelajaran secara mandiri. Dari dulu kita selalu disuapi. 3.1, 3.2, 3.3 sudah jadi dari pemerintah. Kalau sekarang Bapak Ibu harus menyusun sendiri. Harus menyusun kurikulum sendiri istilahnya itu. Cara mata pelajarannya masing-masing. Keren kan? Yang ketiga adalah fleksibilitas. Di mana Bapak Ibu, kalau dulu ya tujuan pembelajaran itu per tahun dan pelajaran itu per minggu. Kalau sekarang Bapak Ibu silakan menentukan jam pelajaran itu yang penting setahun sama dengan minimal pemerintah. Contoh misalnya biologi dalam setahun misalnya harus ada 120 jam. Boleh nggak nanti ditamatkan dalam 1 semester? Boleh. Silakan. Berarti nanti di semester 2 nggak ada biologi. Atau misalnya, bulan ini mah misalnya mata pelajaran biologi tambah nih. Harusnya misalnya 5 dikali 4 berarti 20 menjadi 40 jam. Karena bulan depan tidak akan ada biologi. Boleh seperti itu. Silahkan Bapak Ibu dikondisikan. Ya. Silahkan dikondisikan. Jadi jam pelajaran bukan per minggu, sekarang hitungannya per tahun. Tapi boleh nggak dibagi rata per minggu? Boleh-boleh saja. Kalau mau pakai menggunakan versi yang lama. Itu diperbolehkan. Oke.
Kita lanjut lagi. Lalu, ini contoh nih. Dari capaian pembelajaran seperti ini, contoh ya, capaian pembelajaran seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa saja guru itu menentukan menjadi 10 alur tujuan pembelajaran atau 12 alur tujuan pembelajaran. Atau bisa juga 13, atau bisa juga 14, tergantung dari guru membuat alur tujuan pembelajarannya. Paham di sini? Jadi kemampuan Bapak Ibu membaca capaian pembelajaran dan menurunkannya ke alur tujuan pembelajaran, ya, menjadi bab-bab yang akan Bapak Ibu bahas, menjadi bab-bab yang akan didiskusikan di dalam kelas, itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Silahkan dibebaskan sekarang Bapak Ibu. Seperti halnya dosen di universitas. Makanya kalau misalnya di sini ada dosen-dosen yang ikut Bapak Ibu dosen yang ikut webinar ini, yang kami mengharapkan begitu nanti dibekali itu para mahasiswanya sehingga ketika terjun ke lapangan mereka benar-benar mampu gitu ya menyusun ya kira-kira 1.1 apa, 1.2 apa begitu. Mungkin kan materi dasar disimpan di akhir. Karena ada beberapa materi yang memang menjadi dasar untuk materi-materi berikutnya. Dan itu harus dipertimbangkan. Jadi Bapak Ibu tidak serta-merta menyusun 1.1 itu yang materi yang mana acak, tidak. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Contohnya misalnya, apakah materi ini menjadi materi dasar bagi materi berikutnya? Apakah materi ini merupakan prasyarat bagi materi berikutnya? Berarti itu harus didahulukan kan? Nah, itu. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu susun sendiri. Contoh kayak misalnya matematika dan fisika itu berhubungan. Jangan sampai di fisika udah belajar yang namanya gaya terkait sinus kosinus, di matematika trigonometri belum diajarkan. Nanti tidak akan sampai. Jadi memang menganalisis capaian pembelajaran itu terkadang tidak hanya di mata pelajaran, satu mata pelajaran saja, bisa saja dengan lintas mata pelajaran. Contoh fisika pasti membutuhkan beberapa dasar-dasar pada matematika dan diajarkan oleh guru matematika. Maka berarti guru fisika dan guru matematika itu harus berkolaborasi menentukan kira-kira materi ini disampaikannya di kelas berapa sehingga nanti ketika anak-anak belajar fisika itu dasarnya udah dapat di matematika. Ya, oke. Nah ini kerangka dasarnya. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berminat nanti menerapkan kurikulum prototipe itu di sekolahnya masing-masing, nanti akan disediakan untuk teks pelajarannya berbasis digital. Ada Bapak Ibu tinggal di download, itu ada semuanya, udah komplit. Ya. Kami menulis buku itu dari tahun 2020. Saya masih ingat 2020 bulan apa ya, Agustusan lah, 2020 Agustus gitu, nulis buku pelajaran itu ya. Ya. Lalu nanti Bapak Ibu ada contoh modul ajar. Ya. Modul ajar itu apa? RPP. Kalau modul ajar itu boleh dikatakan juga sebagai RPP. Jadi Bapak Ibu nanti dari capaian pembelajaran, membuat alur tujuan pembelajaran, baru membuat modul ajar. Modul ajar itu mirip seperti RPP, cuman dia ada materi-materinya lebih kompleks disertai dengan asesmen dan lain-lain begitu. Modul ajar. Boleh digunakan modul ajar yang dari pemerintah, boleh begitu. Boleh memodifikasi, boleh gitu. Boleh misalnya membuat sendiri, boleh, silakan Bapak Ibu. Bebas sekarang memberikan selama tadi capaian pembelajaran selama satu fase itu tamat dalam waktu yang sudah ditentukan. Oke, gitu. Silakan Bapak Ibu, sekarang banyak sekali resources yang bisa diakses. Lalu strukturnya seperti apa kita lihat? Nah, kita lihat satu persatu dari mulai PAUD Bapak Ibu. Kalau PAUD itu lebih menekankan ke kegiatan bermain. Ada penguatan literasi dini, bermain dan belajar berbasis buku bacaan. Gitu. Dia merupakan fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Ada nggak proyek? Ada, proyeknya ada. Ya, contohnya misalnya melalui perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Itu untuk PAUD. Lalu berikutnya untuk SD. Untuk SD nanti ada pembelajaran digabung yaitu IPA dan IPS. IPA dan IPS itu disebutnya IPAS nanti. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi pembelajarannya nanti ada pembelajaran IPAS. Lalu ada integrasi computational thinking. Nah, berarti guru SD harus tahu nih, model pembelajaran computational thinking itu seperti apa sih? Itu ada Bapak Ibu, nanti di pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Ya, lalu bahasa Inggris boleh menjadi sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran proyeknya gimana? 2 kali dalam setahun. Artinya 1 semester 1 kali. Beda dengan SMP dan SMA. Kalau SMP dan SMA itu proyeknya itu minimal 3 kali dalam setahun. Ingat 3 kali dalam setahun. Jadi jangan sampai ada siswa yang seperti saya ditanya, Pak Ceces, apa proyek terbesar Pak Ceces ketika waktu SMA? Menanam kecambah.
nanam toge. Jangan sampai ada istilah seperti itu lagi. Jadi anak itu nanti dalam setahun itu ada 9 kali proyek yang mereka lakukan. Keren kan? Gitu. Di SMP nanti akan ada mata pelajaran informatika. Jadi pembelajaran wajib. Jadi TK itu pembelajaran wajib. Apakah harus guru TK? Tidak. Jadi guru informatika itu tidak harus dari berlatar belakang pendidikan informatika. Boleh guru-guru tertentu yang memiliki kemampuan mengajar informatika. Ya. Lalu kalau di SMA gimana? Tidak ada peminatan di kelas 10. Ya, di kelas 11 juga tidak ada peminatan IPA IPS. Jadi ingat, tidak ada namanya kelas IPA, kelas IPS. Kelas 10 ini sama seperti di SMP. Kelas 10 itu mirip seperti di SMP mata pelajarannya. Ada berapa pelajaran ya, lupa lagi saya. Pokoknya mirip dengan SMP aja, IPA, IPS gitu mata pelajarannya. Ada biologi, fisika, kimia, adanya mata pelajaran IPA atau IPS. Pembelajarannya boleh nanti dipecah menjadi biologi lagi, fisika lagi, itu boleh. Tergantung dari kesiapan gurunya. Kalau gurunya siap mengajar IPA, silahkan ajar IPA semuanya. Kalau tidak siap, bagi jam pelajarannya. Dari 6 pelajaran menjadi 2 seperti itu. Lalu di kelas 11-12. Di kelas 11-12 tidak ada peminatan. Siswa itu boleh memilih mata pelajaran yang mereka sukai. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pelit-pelit, julid, judes. Bisa-bisa nanti Bapak Ibu di kelas 11-12 tidak dipilih oleh siswanya. Paham? Jadi sekarang itu paradigma pendidikannya harus menyenangkan. Ya. Jadi nanti siswa itu begitu kelas 11 mereka memilih. Contoh, ada siswa A, siswa B. Siswa A mau masuk ke kedokteran. Kedokteran ini mah syarat biologi. Berarti dia nanti di peminatannya memilih misalnya biologi, minimal dari 2 kelompok mata pelajaran ya. Jadi nanti ada kelompok MIPA, IPS, bahasa, peradilan vokasi gitu. Nanti misalnya MIPA, saya mau ngambil misalnya biologi, sisanya mau ngambil geografi, sejarah, bahasa Inggris, sama karya. Boleh seperti itu. Ada siswa B, sama, dia juga mau ngambil kedokteran, tapi dia ngambilnya misalnya biologi, kimia, fisika, lalu bahasa Inggris bisa. Boleh seperti itu? Boleh Bapak Ibu. Jadi nanti dalam satu kelas, setiap anak itu akan memiliki pembelajaran yang berbeda-beda peminatannya. Makanya yang paling cocok adalah dengan cara membuka moving class. Mungkin pagi-paginya pembelajaran wajib, siangnya anak lintas minat tuh. Ada kelas biologi, kelas apa, minat. Bisa-bisa. Karena dalam satu kelas, misalnya 11 IPA 1, misalnya 11-1, ada IPA kan, misalnya 11-1 bisa saja nanti dari 36 siswa lintas minatnya beda-beda. Maka begitu kita lintas minat itu nanti anak-anak akan masuk ke kelas-kelas tertentu yang disediakan oleh sekolah. Paham ya? Itu 3 kali proyek dalam setahun dan lulus dari SMA harus menghasilkan karya tulis ilmiah. Makanya Bapak Ibu dari sekarang biasakan menulis. Karena kalau siswa tidak bisa menulis, mungkin gurunya tidak biasa menuliskan karya ilmiah. Oke, itu ya. Ini salah satu syarat begitu. Bisa? Oke, kita lanjut. Nanti untuk SMK sama Bapak Ibu. SMK struktur lebih sederhana. Jadi nanti akan ada yang namanya kelompok kejuruan itu meningkat dari 60% menjadi 70%. Ya, dan praktek kerja lapangan itu wajib 1 semester minimal. Kalau dulu kan ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Kalau sekarang mah wajib menjadi mata pelajaran khusus 1 semester Bapak Ibu. Kalau dulu kan seolah-olah kayak ya udahlah ada yang 1 bulan, 2 bulan, beda-beda tiap SMK. Kalau sekarang wajib begitu. Dan mereka bebas memilih di luar program keahliannya. Misalnya ada anak misalnya prodi akuntansi. Saya mah ingin pintar memasak. Bisa aja mengambil mata pelajaran memasak. Ya. Kalau di SMK-nya disediakan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi boleh Bapak Ibu lintas prodi. Di SMP sama dengan di SMA, cuman untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan mental, khususnya dalam intelektual ya, maka nanti ada capaian pembelajaran yang khusus begitu, yang berbeda. Sisanya itu sama, disesuaikan dengan kondisi dari siswa-siswi yang ada di SLB. Oke, kita lanjut. Ini yang di kelas 10, contoh Bapak Ibu. Di kelas 10, kalau SD SMP, itu tidak bermasalah Bapak Ibu. Kenapa tidak dibahas? Karena memang tidak terlalu bermasalah. Jamnya sama seperti itu. Kalau di SMA ini yang paling ribet. SMA nanti ada mata pelajaran wajib. Seperti ini. Ada agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika. Lalu anak nanti milih di sini. Boleh 2 jam. Milih seni musika, seni rupa kah, seni teater, karya, begitu. Dan ada muatan lokal. Itu boleh seperti itu.
Lalu nanti di kelas 11, nah ini dia. Di kelas 11 ada yang wajib dan ada yang jumlah peminatan. Ya, peminatan. Nanti anak memilih 22 jam. 20 dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, ya. Lalu yang 2 jam itu dari mana? 2 jamnya itu dari kelompok prakarya. Contoh kita lihat, misalnya kita lihat ya. Nih, contoh di sini ada yang namanya Ani dan Wayan. Ani ingin masuk kedokteran, maka pembelajaran wajibnya sama dengan Wayan yang ambil teknik sipil. Dia sama mata pelajaran wajibnya, ini sama. Ya sama. Lalu peminatannya gimana? Kalau Ani mau biologi kimia, pengen masuk kedokteran. Lalu sosiologi sama bahasa Inggris lanjutan. Wayan karena masuk teknik sipil, maka dia ambil fisika, matematika peminatan, ekonomi, dan geografi. Jadi Wayan mengambil dari 2 kelompok, kalau Ani dia ngambil dari 3 kelompok mata pelajaran. Apakah nanti yang sama kedokteran boleh nggak? Tidak boleh, bisa ada biologi, ada yang fisika, sosiologi, sejarah, bahasa Inggris itu boleh seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban mutlak, makanya nanti guru-guru harus tahu anak minatnya kemana, nanti disesuaikan dengan minat mata pelajarannya masing-masing. Jadi tidak ada pemaksaan IPA IPS sekarang. Jadi setiap anak bebas memilih mata pelajaran. Jadi nggak ada istilah IPA mah paling pintar, IPS tidak pintar, tidak ada nanti, karena setiap anak bebas memilih mata pelajaran sesuai keinginannya. Begitu. Oke, Bapak Ibu, nanti ini beberapa contoh adaptasi kurikulum di beberapa sekolah, begitu ya. Hasilnya itu ternyata wow, gitu ya. Setelah itu ternyata merasa seru, anak-anak itu terasa seru. Kalau saya tanya beberapa anak-anak di beberapa sekolah penggerak, gimana pembelajarannya? Seru Pak proyeknya, senang proyeknya, jadi unik. Mereka dikasih jam pelajaran proyek, jadi merasa tertantang, jadi tidak bosan. Di contoh misalnya di tadi apa ini? Kalau yang ini contoh misalnya di TK GPDI Immanuel Menimbo Kota Bitung ya, dia diajak ke sungai, diajak bikin pengolahan abon, ya seperti itu proyek-proyeknya. Lalu misalnya ini kalau di Parongpong, contohnya mereka anak-anak itu presentasi, ada ujian sidang proyeknya. Untuk apa? Sebelum panen karya mereka diuji dulu. Pada saat panen karya itu sudah sangat sempurna, gitu ya. Sudah lebih baik lah, tidak sempurna istilahnya. Jadi siapa yang memberikan masukannya? Orang tua. Jadi dilibatkan orang tua nih. Ini ada orang tua, ada orang tua. Ini saya undang kebetulan ya, orang tua. Kalau saya tanya orang tua ini, ternyata mereka sangat antusias. Ternyata luar biasa ya Pak, katanya produk-produk dari anak-anak. Proyek-proyek anak-anak lakukan itu luar biasa kata orang tua. Respon dari orang tua. Jadi melibatkan orang tua itu tidak hanya bagi rapot saja atau dikumpulkan pada saat narik SPP Bapak Ibu. Silakan libatkan orang tua juga pada saat pembelajaran. Lalu ini ada di SDNU Al Mustaniro gitu ya. Ini banyak juga anak-anak tuh suasananya sangat menarik ya. Belajar di luar kelas banyak seperti itu. Silakan Bapak Ibu banyak sekali itu. Ada yang belajar kearifan lokal, proyek-proyeknya. Bebas sekarang Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu apa sih dukungan dari pemerintah Bapak Ibu? Yang pertama disediakan nanti buku teks pelajaran dan perangkat ajar. Di drop oleh yang namanya pemerintah. Kalau memang disediakan, silakan Bapak Ibu beli dari dana pos. Kalau tidak ada dana pos, gimana Pak? Ada buku teks digital. Silakan digunakan oleh siswanya masing-masing. PDF-nya ada. Gunakan oleh siswanya masing-masing. Ya, atau bisa juga cetak mandiri Bapak Ibu. Lalu ada nanti pelatihan dan pendampingan guru. Kepala sekolah dan Pemda, nanti ada pendampingan dari misalnya sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum prototipe di sekolah penggerak, atau misalnya dari para ahli, dari instruktur yang sudah disiapkan. Lalu nanti jam pengajar, lalu bagaimana Pak jam mengajar dan tunjangan profesi? Tidak akan merugikan guru, bahkan jam pelajaran berkurang tidak sebenarnya Bapak Ibu dari pembelajaran proyek saja itu masuk ke Dapodi. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan kurikulum prototipe atau misalnya kurikulum yang ada di sekolah penggerak, itu kalau sudah sertifikasi, itu kalau kurang jam itu dianggap full Bapak Ibu. Jadi ada kebijakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nih. Sekolah saya mah sedikit, jamnya silakan Bapak Ibu gunakan. Kalau menggunakan kurikulum prototipe itu akan diakomodir ya, oleh pemerintah. Begitu. Oke, tahapan implementasi nanti Bapak Ibu, oleh Bapak Ibu ada 3 pilihan. Ada pilihan 1, 2, dan 3, silakan dibaca. Kalau pilihan 1 nanti Bapak Ibu latihan dan penerapannya di tahun pertama. Ini kompleksitasnya sedang. Kalau pilihan 2 nanti latihan dan penerapannya di tahun pertama juga. Kalau misalnya pilihan 3 nanti
pelatihan dulu di tahun pertama nih, tahun pertama pelatihan, penerapannya baru di tahun kedua dengan kompleksitas yang sederhana. Jadi Bapak Ibu ada 3 pilihan, nanti akan ada angket yang disebar ke sekolah, akan ada angket. Lalu ini contoh tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu. Jadi kalau misalnya tahap 1 mengikuti contoh yang telah ada, kalau tahap yang kedua itu melakukan modifikasi, kalau tahap ketiga ini pengembangan, lalu kalau yang keempat ini melakukan pengembangan tapi sesuai konteks ya satuan pendidikan dengan melibatkan warga sekolah secara luas. Ya, jadi nanti ada level-levelnya Bapak Ibu ya. Setiap sekolah itu tergantung dari kesiapan sekolahnya masing-masing. Maka dari itu Bapak Ibu, makanya saya senang Bapak Ibu hadir di sini. Artinya apa? Bapak Ibu di sini aware terhadap perubahan. Ketika kurikulum mau diubah, ketika kurikulum misalnya ada kurikulum baru mau diterapkan, berarti harus dari gurunya dulu dong. Enggak. Gurunya dulu harus yang berubah, gitu. Paradigmanya harus diubah dulu. Kalau gurunya tidak diubah paradigmanya bahaya. Kurikulum apapun juga akan tetap sama istilahnya. Kan dulu ada istilah, ya kurikulum apapun juga tetap sama. Enggak. Kalau gurunya berubah seperti Bapak Ibu yang ada di sini, wah luar biasa sekali, Indonesia akan menjadi negara yang maju gitu Bapak Ibu ya. Beruntung sekali murid-murid Bapak Ibu ya yang diajar oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini. Artinya apa? Orang lain atau sekarang teh Bapak Ibu ya sedang pulang mungkin, sedang mengurus di mana begitu ya, sedang mengurus rumah tangga, Bapak Ibu sekarang sedang belajar online begitu ya. Meskipun sekarang nggak tahu saya apakah mendengarkan atau tidak, tapi pada dasarnya khusus dulu saja Bapak Ibu di sini memang orang-orang pilih begitu, yang ingin memantaskan dirinya di depan para peserta didiknya. Bapak Ibu seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sih Pak? Yang pertama Bapak Ibu harus tahu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran itu terdiferensiasi. Apa pembelajaran terdiferensiasi itu? Pembelajaran yang melayani kebutuhan anak secara personal. Pak, apakah kalau dalam satu kelas itu ada 30 anak, kita harus melakukan 30 jenis pembelajaran? Tidak juga, begitu. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus tahu dulu karakteristik atau profil belajar dari siswa-siswi kita. Bagaimana gaya belajarnya, bagaimana kemampuan kognitifnya, bagaimana kemampuan berpikirnya, apakah kompleks atau sederhana, apakah abstrak atau konkret. Bapak Ibu harus tahu seperti itu. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu ada 3 pendekatan Bapak Ibu. Ada mendiferensiasi konten, proses ataupun produknya. Ya, itu silakan nanti pelajari sama Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya menguasai berbagai jenis asesmen, mulai dari asesmen diagnosis. Bagaimana cara kita mendiagnosis apakah siswa kita itu cerdas istimewa, apakah lambat belajar, apakah siswa kita itu daya belajarnya visual, auditori, ya seorang reader ataukah misalnya seorang kinestetik. Itu ada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu belajar. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Harus belajar begitu. Harus tahu angketnya seperti apa. Lalu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau dulu di kurikulum yang sebelumnya banyak guru itu melakukan asesmen sumatif. Begitu pembelajaran habis, kita ujian, ulangan harian. Itu asesmen sumatif. Kalau sekarang diharapkan pembelajaran asesmen formatif itu lebih berat dibandingkan asesmen sumatif. Ya, asesmen formatif itu apa Bapak Ibu? Asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran, ya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, jadi setiap siswa sedang melakukan proses itu dinilai sama Bapak Ibu, dikasih umpan balik begitu. Dinilai dikasih umpan balik kepada siswa-siswi kita. Jadi tidak harus gitu Bapak Ibu selalu ada PPS, PAS begitu. Bisa diganti dengan asesmen jenis lainnya. Lalu membiasakan atau memperbanyak asesmen formatif dan KBM tadi sudah disebutkan, dan membiasakan pembelajaran proyek. Biar Bapak Ibu nanti ketika ada pembelajaran dengan paradigma baru, ketika ada kurikulum dengan paradigma pembelajaran yang baru, kurikulum prototipe ini, Bapak Ibu sudah siap lahir dan batin. Jadi tidak ada istilah yang namanya merasa terseret-seret karena Bapak Ibu sudah terbiasa dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, Bapak Ibu, itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu tanyakan melalui moderator. Silakan Kang Isa. Ya, terima kasih Pak Cece. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian, dan cukup jelas juga dengan waktu yang sangat singkat ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja ke sesi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, karena cukup banyak di sini pertanyaan yang sudah masuk, dan yang menjadi highlight saya di sini adalah mengenai penilaian Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya rangkum dulu ya Bapak Ibu. Oke. Untuk yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan mengenai asesmen. Selamat sore katanya ya. Nah yang ini dia. Untuk
kurikulum prototip ini apakah ada batasan atau penyelarasan dengan tujuan pembelajaran atau peraturan pemerintah seperti misalnya ujian dan lain-lain. Kemudian apakah di kurikulum prototipe ini dalam penilaiannya ada KKM-nya atau tidak? Kemudian untuk penilaian PTS atau penilaian akhir sekolah, ya, apakah berdasarkan proyek yang telah dibuat juga, dan juga bagaimana dengan bentuk raportnya, Pak? Seperti itu, Pak. Oke, yang pertama dulu, apakah misalnya ada PTS atau PAS? Kita silakan mau ada PTS, mau ada PAS, silakan. Mau diganti dengan asesmen yang lain, silakan. Karena pada dasarnya, ketika menerapkan kurikulum prototipe ini, Bapak Ibu itu lebih menitik beratkan kepada asesmen formatif. Jadi Bapak Ibu nilai dari mana tuh Pak? Kalau begitu nilai itu bisa diambil selama proses pembelajaran. Ketika anak diskusi dinilai sama Bapak Ibu dikasih masukan. Ketika anak presentasi, lalu anak-anak nanti dinilai presentasinya sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih bagaimana cara menyusun kriteria persekoran, kriteria penilaian. Jadi diskusi itu apa yang dinilai dari diskusi? Apakah layout medianya seperti apa, pemaparan materi bagaimana, gaya bahasanya seperti apa? Itu sama Bapak Ibu diakses. Itu sama Bapak Ibu dinilai. Ketika diskusi mengumpulkan tugas dan lain itu selama proses pembelajaran silakan Bapak Ibu. Jadi nilai itu tidak harus selalu ulangan harian. Selama ini Bapak Ibu ngambil nilai itu dari ulangan harian ya. Nah sekarang Bapak Ibu menitik beratkan kepada asesmen formatif. Pak, bagaimana dengan nilai proyeknya? Nilai proyek ada dua nanti Bapak Ibu. Rapot itu ada rapot mata pelajaran, ada rapot proyek. Rapot proyek itu ada di akhir semester kedua. Jadi setiap tahun siswa itu akan mendapatkan rapot proyek, ya bentuknya nanti. Bentuk kalau misalnya rapotnya gimana Pak? Rapot pelajaran, kalau rapot pelajaran sama aja Bapak Ibu. Nilai berupa angka-angka ratusan dari 0 sampai angka 100. Tapi kalau proyek nanti ada nilainya Bapak Ibu. Apakah siswa kita itu kemampuan proyek seperti apa itu? Berupa namanya narasi. Boleh berupa angka, boleh seperti itu. Jadi nanti terpisah rapotnya untuk yang namanya rapot proyek. Lalu berikutnya lagi tadi apa ya? Asesmen, apakah ada keterkaitan dengan misalnya peraturan pemerintah? Peraturan pemerintahnya kan sudah disusun Bapak Ibu, sudah jelas. Silakan, ujian nasional sudah tidak ada begitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu mengejar konten begitu. Tapi yang dikejar itu ada keterampilan proses berpikirnya begitu, keterampilan siswanya gitu. Jadi materi itu hanya sebagai media. Dan siswa Bapak Ibu ketika dia sudah memiliki karakter belajar mandiri yang bagus, atau berpikir kritis atau berpikir kreatif, ketika Bapak Ibu menyajikan satu materi seperti ini, kalau anak memang haus akan ilmu dan dahaga akan pengetahuan, dia akan mengejar, dia akan banyak bertanya kepada Bapak Ibu, dia akan nanti mendalami sendiri. Ya, materi sedikit, nanti Bapak Ibu bisa istilahnya melakukan pendalaman materi. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, silahkan. Lalu apa lagi ya Pak? Udah ya? Apakah ada KKM-nya Pak? KKM tidak ada Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada KKM. Tidak ada KKM. Jadi kalau misalnya tidak ada KKM ya. Jadi Bapak Ibu kenapa tidak ada KKM begini? Ketika Bapak Ibu ngajar di kelas 3 SD nih. 3 SD sama 4 SD itu satu level ya. Kelas B. Misalnya kelas 3, kelas 4 mungkin saja di kelas 3 SD itu ada anak yang memang secara capaian pembelajarannya dia sudah ada di level yang kelas 4 SD. Boleh nanti anak dikasih tuh materi kelas 4 SD untuk anak itu. Tapi ada juga anak di kelas 4 SD, ya, di kelas 4 SD, tetapi secara kemampuan dia ada di level ke kelas 3 SD. Jadi Bapak Ibu harus mengajar sesuai dengan kemampuan anaknya. Apa istilahnya teaching at the right level begitu. Ya, jadi mengajar sesuai dengan kemampuan siswanya. Makanya itu kan pentingnya kita melakukan asesmen diagnosis. Jadi setiap Bapak Ibu nanti mengajar di dalam kelas, lakukan asesmen diagnosis. Entah itu asesmen diagnosis kognitif maupun asesmen diagnosis non kognitif gitu. Bagaimana cara kita mengakses asesmen diagnosis kognitif sama non kognitif? Nanti ada materi lanjutannya. Dan nggak mungkin itu sekarang mah dipaparkan Bapak Ibu ya, banyak begitu ya. Oke, sip ya. Itu apalagi? Ya, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah terjawab untuk pertanyaan mengenai asesmen tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang cukup menarik juga nih Pak. Nah, dari Ibu Evi Hasna. Nah, ini berkaitan dengan apabila memang nanti telah diterapkan gitu ya. Apakah akan ada penumpukan jumlah siswa jika siswa yang banyak memilih mata pelajaran tertentu yang diminati. Nah, mungkin ini seperti apa Pak untuk menindaklanjutinya? Ya, kita jangan memaksakan begitu, jangan memaksakan misalnya kehendak kita ini penumpukan. Berarti nanti tinggal introspeksi kenapa
anak itu banyak masuk ke kimia. Kalau fisika tidak ada yang memilih. Mungkin ya. Kasih sendiri, gurunya julid, gurunya pelit nilai, gurunya enggak banget lah, tidak sesuai dengan anak-anak zaman sekarang. Bisa aja kan? Anak sekarang beda Bapak Ibu. Kamu nggak suka sama saya, silakan keluar. Bisa keluar itu satu kelas. Benar nggak? Beda dengan zaman saya ngelihat guru aja dari kejauhan. Kalau ada solokan, saya bisa masuk ke solokan dari guru karena istilahnya malu. Kalau anak sekarang beda. Ketika ada di mall aja ketemu kita, apa gitu atau ibu gitu, benar nggak? Istilahnya kalau bisa loncat-loncat mereka tuh meluk kita gitu ya. Beda gitu. Apalagi hati-hati Bapak Ibu sekarang anak SD sudah ada generasi alfa. SMP sudah mulai. SMA akan masuk sebentar lagi generasi alfa. Generasi alfa itu kelahiran 2010 ke sini. Di mana anak-anak itu beda karakteristiknya. Dia lebih ke kemampuan terhadap digitalnya itu lebih tinggi. Anak TK saja sudah bisa yang namanya mengedit video. Upload itu udah biasa. Upload video, bikin gambar, bikin apa udah biasa Bapak Ibu. Beda dengan zaman kita. Lalu secara emosional mereka itu tidak senang yang namanya disuruh-suruh jadi ini, gak suka. Mereka itu pengen jadi pemimpin. Jangankan anak yang seusia mereka, begitu ya generasi alfa. Seusia kita saja, yang seusia saya bisa 30 tahunan. Itu sudah pengen orang-orang yang pengen jadi yang namanya top leader. Gak mau jadi pekerja, benar nggak Pak Ihsan? Anak sekarang enggak gitu. Pengen jadi apa namanya? Jadi pemilik usaha begitu. Jadi pemilik jadi apa begitu. Lalu anak zaman sekarang tipenya yaitu kemampuan literasi digitalnya sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran harus berbasis digital, berbasis era 4.0. Silakan Bapak Ibu tantang. Oke anak-anak, sekarang kita bikin poster ya, tapi dalam bentuk digital. Silakan kalian bikin poster tentang materi ini gitu. Nanti presentasikan. Bapak Ibu, anak bikin poster sekarang cepat. Dulu kalau zaman saya kalau mau bikin poster harus pakai namanya Corel Draw. Dan tidak semua orang bisa. Sekarang anak zaman sekarang sejam beres bikin poster. Ngedit video beres. Silakan Bapak Ibu ya. Tantang anak-anak kita sesuai dengan zamannya, meskipun kita nggak bisa. Contoh kayak saya, bisa nggak kalian misalnya bikin aplikasi berbasis digital dari materi pembelajaran sudah kalian lakukan? Ternyata anak-anak bisa Bapak Ibu, bisa. Padahal saya sendiri tidak bisa. Coding saya nggak bisa, tapi anak bisa membuat produk-produk atau misalnya proyek yang terkait seperti itu. Itu aja Pak Mangga. Iya, terima kasih. Cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian ya mengenai hal tersebut ya. Jadi kalau numpuk harus introspeksi apakah menarik atau tidak ya. Makanya Bapak Ibu jangan galak-galak. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih ada juga. Ini dari Bu Yuliah ya. Bagaimanakah sikap kita sebagai guru jika pihak manajemen sekolah meskipun sudah mendapat pengimbasan dari sekolah penggerak, tetapi karena kurikulum ini sifatnya opsi, jadi belum ada aksi sedikit pun untuk kurikulum baru ini. Nah, kayaknya Bu Yuyu ini pengen coba menerapkan, tapi sekolahnya belum mendukung. Nah, mungkin Bu Yuyu sedang berjuang sendirian ya di sekolahnya. Bu Yuyu nggak usah khawatir begitu ya. Ketika sekolah mendapatkan pengimbasan, artinya sekolah tersebut sudah siap kan? Karena nggak mungkin lah orang itu diimbaskan ketika dia tidak siap. Jadi ketika misalnya sekolah itu menyatakan siap, maka nanti akan datang pengimbasan. Nah, kalau misalnya nggak mau nih diterapkan karena bingung, ya silakan aja. Karena nanti khawatirnya begini, kalau menurut saya sih ketika sudah dapat pengimbasan, lebih baik coba dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti 2024 kan ada evaluasi, kalau memang jadi diterapkan secara massal, nanti sekolah kita kalau tidak menerapkan, jadilah sekolah yang terakhir. Orang lain udah kemana, kita di mana, nggak maksud saya. Ya, kan sekarang mah istilahnya kecepatan informasi itu sangat cepat begitu Bapak Ibu. Perubahan itu sangat cepat sekarang itu. Ya, jadi artinya kalau kita sekarang tidak adaptif terhadap perubahan, ya sudah kita akan ketinggalan. Jadi Bu Yuyu silahkan gunakan kemampuan komunikasi Ibu untuk meyakinkan kalau sekolahnya udah siap ya yuk kita bersama-sama maju begitu. Majunya sekolah, majunya anak-anak ya udah gitu ya. Itu dimajukan oleh Bapak Ibu sendiri gitu ya, yang ada di sekolah itu. Saya yakin Bu Yuyu bisa lah menggerakkan. Di UU ada sekolah seorang guru penggerak istilahnya seperti itu. Silakan Kang. Ya, terima kasih ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut lagi, masih ada ini pertanyaannya. Ya, ini sekarang berkaitan dengan proyek ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini dari beberapa peserta juga. Punten Pak Cece. Nah, ini kan dari buku panduan yang diberikan pemerintah, hanya contoh. Guru diberi kebebasan untuk membuat aktivitas pembelajaran sendiri. Nah, kira-kira untuk
pembelajaran proyek ini itu harus kolaborasi antar mapel atau boleh satu mapel saja? Kemudian si proyek ini apakah ini sama dengan yang disebut mini proyek atau seperti apa? Seperti itu. Dan juga ini tambahan, apabila pembelajaran proyek ini membutuhkan mungkin ya proyeknya ada yang menggunakan alat-alat yang tidak ada di sekolah, apakah bisa proyeknya ini dilakukan di kampus? Seperti itu, Pak. Bekerja sama mungkin ya. Silakan, Pak. Oke, makasih Pak. Jadi buku itu udah dicetak oleh pemerintah dan digitalnya sudah ada. Silakan Bapak Ibu download aja. Sudah ada. Silakan gunakan Bapak Ibu. Buku itu hanya sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh ketika Bapak Ibu mengembangkan. Kalau contoh saya kan menulis buku IPA ya di kementerian, itu di setiap bab itu ada mini project. Di akhir bab itu ada mini project terkait bab yang sedang dibahas. Itu ada mini projectnya. Tapi nanti kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu beda lagi. Itu harus kolaborasi semua guru mata pelajaran. Jadi beda dengan mini project yang ada di mata pelajarannya masing-masing. Beda sekali. Silahkan. Kalau misalnya mau ada soal yang lebih hot, lebih apa-apa, silahkan beli buku saya. Ya, nanti ada kelas 789 di Bumi Aksara. Silahkan gunakan Bapak Ibu ya. Kalau mau begitu. Ini promo aja. Lalu berikutnya lagi terkait dengan apa tadi ya? Apalagi ya, Bu Weti ya. Rajin sekali nih YouTuber Bu Weti itu. Tadi terkait kerjasama Pak untuk ya, ke kampus kalau misalnya alatnya nggak ada. Jadi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah jelas, itu harus kerjasama satu sekolahan, bukan guru per guru. Ya, bukan guru per guru. Jadi sekarang mah bagus tidaknya proyek suatu sekolah itu ditentukan oleh manajemen sekolah yang bekerja sama dengan guru-guru. Karena nanti Bapak Ibu kan ketika ada proyek harus ada panen karya nih, biar tahu nih orang tua tuh sejauh mana sih proyek yang sudah dilaksanakan oleh anak-anaknya di sekolah begitu. Panen karya dipamerkan, keren kan begitu. Nanti orang tua datang lihat proyeknya, lalu nanti mereka kasih tuh kesan-kesannya, kasih kesan-kesan tempel begitu, ya, keren begitu. Itu saran saya sih begitu ya. Harus Bapak Ibu harus di SK-kan biar nanti dari silakan Pak. Oke, baik. Kalau yang tadi Pak, yang berkenaan keterbatasan alat, apakah bisa kerjasama? Alat, kan yang namanya kurikulum prototip Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi. Jangan Bapak Ibu tuh nanti misalnya kalau dicontoh, kalau proyek yang dicontohkan misalnya mini project yang ada di bab tertentu menggunakan alat dan bahan itu, kalau tidak ada jangan dipaksakan, Bapak Ibu cari alternatif lain sesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal di sekolahnya masing-masing begitu. Tapi kalau misalnya untuk guru IPA ya, kalau guru IPA di pelajaran IPA yang saya susun, itu kami itu proyek itu benar-benar yang sangat sederhana yang mudah ditemukan. Ya, mudah ditemukan. Ya, kecuali mikroskop. Kalau mikroskop kan nggak bisa diganti begitu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu modifikasi, Bapak Ibu kembangkan sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti kegiatan itu harus banyak berbasis aktivitas, ya. Jangan misalnya ceramah lagi. Jadi aktivitas yang ada di buku ini memang lebih lebih banyak, lebih beragam gitu. Lebih beragam Bapak Ibu. Karena kami juga penulis itu rata-rata apa ya? Kalau di IPA itu semuanya kecuali saya adalah guru-guru yang memang sudah mengajar di sekolah internasional yang menggunakan kurikulum internasional baccalaureate rata-rata ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa manfaatkan yang ada di sekitar kita juga gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada alatnya gitu, jadi nggak ada proyek. Oke, mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir Pak dari Bu Dini Nuraini. Nah ini ya, Assalamualaikum Pak Cece, saya mau bertanya terkait esai ilmiah yang digunakan sebagai syarat kelulusan. Mohon pencerahannya, bentuk esai ilmiahnya seperti apa? Apakah setiap mapel menugaskan siswa membuat esai ilmiah atau sesuai tema tertentu saja? Apakah esai ilmiahnya halus sampai dipublikasikan atau cukup dipresentasikan seperti ujian sidang, skripsi atau seperti apa? Bagaimana penilaian esai ilmiahnya sehingga bisa memenuhi standar penilaian dan dinyatakan lulus? Seperti itu Pak. Kalau esai ilmiah nanti setelah itu kan memiliki gaya selingkung tersendiri ya. Gaya selingkung itu gaya tulis lah. Kayak misalnya skripsi di UPI dengan di UNPAD dengan di ITB itu berbeda. Begitu. Jadi Bapak Ibu silahkan bikin dulu selingkungnya di tiap sekolahnya masing-masing. Yang kedua itu tidak harus dipublikasikan, cukup nanti dipresentasikan di kelasnya masing-masing gitu Pak. Jadi sama seperti kayak ujian skripsi aja kan harus ada publikasinya apa kalau saat itu. Jadi cukup aja ada ujian sidang seperti itu. Lalu Pak kalau misalnya anak melakukan proyek tapi alat dan bahan ada di sekolah begitu ya,
Apakah boleh kerjasama? Boleh, silakan kerjasama dengan universitas, dengan lembaga-lembaga, melibatkan orang tua, itu justru yang diharapkan. Jadi ketika pembelajaran proyek ini sudah melibatkan banyak pihak, artinya sekolah itu memang sudah ada di level ketiga. Ya, artinya apa? Sudah apa namanya? Ada di level yang ketiga begitu. Karena dia sudah bisa melibatkan pihak dari luar. Nah, carilah Bapak Ibu tema-tema proyek yang memang mudah, contohnya yang kearifan lokal. Contoh kayak di Parongpong banyak anak yang ngangkat tema itu, nggak banyak memang sama sih yang tema itu ada 10 ada 3 tema. Jadi ada anak-anak itu ngangkat kearifan lokal itu. Kayak misalnya asal usul nama-nama di Parongpong, contoh kayak pengairan. Saya tahu kenapa namanya penyairan. Ternyata ada yang menempatkan Lembang ke atas, air dari utara itu tidak bisa lewat ke selatan sehingga air itu menggenang dan tumbuhlah ikan. Lalu sama orang penduduk setempat disair, jadilah penyairan. Lalu ada yang namanya filosofi di balik karedok. Ada judulnya seperti itu, anak dari. Lalu berikutnya lagi ada anak-anak yang ini sasapian, budaya sasapian di Parongpong, budaya apalagi ya bancakan. Saya kira bancakan itu adalah makanan begitu, kayak ternyata bancakan itu adalah permainan mirip dengan boy-boyan yang ada di Parongpong. Sasapian juga sama seperti itu. Jadi banyak sekali kearifan lokal diangkat oleh anak-anak kita. Jadi ada ya filosofi di balik karedok seperti apa. Ketika mereka pamer karyanya kan bikin poster wajib di Parongpong. Jadi mereka bikin poster 60x90, pameran seperti itu. Yang lain pakai produk pakai apa? Yang karedok mah bagus tuh. Langsung praktek bikin karedok, antri itu yang karedok. Asik begitu ya. Karedoknya antri banget, itu paling laku itu kemarin karedok. Begitu. Jadi Bapak Ibu silakan. Ya ternyata anak itu banyak potensinya. Ini kan ada anak yang bikin apa kemarin ya? Makanan udah jelas ya, makanan-makanan basis pertanian, hasil pertanian di Parongpong banyak sekali. Tapi yang unik itu seperti itulah, banyak sekali kearifan lokal yang diangkat oleh siswa kita. Tapi sarannya enak, sarannya adalah kita bikin modul. Kita bikin modul itu akan tertata anaknya. Ya, cukup mungkin ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian, bahwa karedok pun bisa jadi proyek. Luar biasa ya. Betul. Terus ada saran sih Pak nih. Kalau dulu, kenapa saya misalnya dulu senang proyek, senang praktek. Dulu saya itu langganan buku ini Pak, langganan beli buku yang 1-2 yang dari Pudak. Dulu ada yang percobaan sederhana di rumah, sampai bisa menghilangkan itu yang namanya kayak air teh menjadi bening kembali. Itu saya dari Pudak seperti itu. Jadi memang sekarang itu dibutuhkan kayak buku-buku petunjuk yang terkait untuk pelaksanaan proyek-proyek yang bisa dilakukan oleh siswa kita. Mungkin Pudak nanti bisa juga menginisiasi istilahnya pembelajaran proyek dengan menggunakan alat tangan sederhana begitu, atau bisa menyiapkan kit-kit tertentu gitu ya, seperti yang selama ini disediakan. Terus jangan lupa gitu ya, terkadang guru itu begini Pak, guru itu memang pengen sih membeli alat tambahan, tapi alat tambahan itu susah sekarang ya. Kalau bisa, guru-guru itu punya nih akses bagaimana sih beli alat tambahan itu, websitenya harus lengkap, arah hubungnya kemana itu jelas. Jadi nanti kalau misalnya mau beli alat tambahan itu lebih enak gitu. Karena selama ini yang saya rasakan sebagai guru itu kesulitan mencari alat tambahan. Lalu terutama misalnya bukan provider ya, penyedia alat tambahan itu yang bisa ngurusin sampai ke laporannya gitu. Itu penting sekali Pak. Makanya penting sekali sih hal-hal yang seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Betul sekali ya Pak Cece ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali yang membutuhkan alat juga, itu dipersilakan. Dan untuk alat-alat tadi, sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang seperti lokal material gitu, kami juga kedepannya akan ada pelatihan yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi mohon ditunggu aja Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah bulan Maret ya Pak Giri ya? Ya, bulan Maret Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan nanti ada ikut juga ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga kalau misalnya mau berbelanja, Bapak Ibu sudah masuk di dalam grup, di situ ada admin kita, Bapak Ibu tinggal di chat saja ke admin kita ya, nanti akan kami sampaikan ke salesnya. Jadi Bapak Ibu kebutuhannya apa nih, itu bisa kita bantu tentunya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bikin broadcast Pak sekarang mah sistemnya. Iya ya. Bapak bikin broadcast yang butuh alat dan bahan, lalu petunjuk praktikum sederhana atau bisa project mini project. Bapak bikin broadcast, misalnya broadcastnya berupa link, berupa narah hubung, broadcast enak, nanti dari grup enak broadcast mana-mana. Jadi sekarang nggak bisa kita bisa berupa pasif gitu, karena ada beberapa guru memang yang tidak fighting spirit untuk mencarinya itu rendah begitu, mau tidak mau ya Bapak harus broadcast begitu. Itu betul. Karena gini, ketika kita laboratorium di UBI saja,
kelemahannya itu salah satunya Pak. Jadi guru tuh nggak tahu mencari alat dan bahan yang atau misalnya new praktikum, padahal di guru ada kan new praktikum atau misalnya yang unik-unik seperti itu. Karena guru itu nggak tahu Pak. Kita kan Bapak nanti bikin broadcast aja sehingga nanti guru bisa mengajukan ke anggaran, mumpung sekarang anggaran itu kan bisa perbaikan di bulan April, harusnya broadcast kemarin bulan Desember, November, sehingga masuk RKS di Januari. Tapi bisa kok perubahan di bulan Maret, April itu boleh. Oke. Baik, terima kasih Pak Cece ya atas sarannya nih. Mudah-mudahan nanti akan ada broadcast ke Bapak Ibu sekalian. Semua Bapak Ibu juga mudah untuk mendapatkan atau alat peraga yang dicari nantinya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin seperti itu kita tutup saja untuk sesi tanya jawabnya ya Bapak Ibu sekalian. Karena sudah lumayan nih, sudah jam 4:30 ya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah mencapai di penghujung acara Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum kita tutup tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Cece Suti ya, yang sudah bersedia ya menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri dalam kegiatan hari ini Pak. Terima kasih sekali Pak, semoga tidak kapok ya Pak ya. Bisa menjadi pemateri lagi di kegiatan kami yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi terbaru dari Pudak Scientific, itu silakan untuk mengikuti media sosial kami di Instagram @pudakscientific ataupun Facebook Pudak Scientific. Apabila Bapak Ibu juga ingin bertanya, itu silakan langsung menghubungi admin kami Bapak Ibu sekalian. Silakan juga di save saja nomornya, karena nanti ada status-status yang menarik tentunya, terutama informasi pelatihan dan juga informasi potongan harga atau diskon ya Bapak Ibu ya. Silakan update saja di save nomor WhatsApp-nya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin langsung misalnya ya butuh cepet nih Ibu apa saja, nanti akan kami list dan kami bantu untuk pemenuhannya Bapak Ibu sekali. Bapak Ibu bingung kan, tapi tentunya ya wajib maka juga kami informasi tanggal 5 Februari bisa dilaksanakan kembali Bapak Ibu sekalian. Di hari Sabtu tanggal 5 Februari itu